Dalam kehidupan ini, kita seringkali terjebak dalam kesalahan, terjerumus dalam dosa, dan terikat oleh berbagai tindakan yang mungkin kita anggap sepele, tetapi sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar. Kita sebagai manusia seringkali melupakan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Maha Pengampun, yang selalu siap menerima kita kembali, tidak peduli seberapa besar dosa yang telah kita lakukan. Seperti yang dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran, Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa kecil, tapi juga dosa-dosa besar yang mungkin kita anggap tak terampuni. Namun ada syarat yang harus kita lakukan. Taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya bukan sekedar ucapan lisan, tetapi merupakan sebuah perjalanan batin yang mendalam. Ini adalah saat di mana hati kita merasakan penyesalan yang tulus. Saat kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, kita harus meninggalkan sebuah perbuatan, dosa yang telah kita lakukan. Dan dengan penuh kesadaran, kita harus berusaha untuk tidak kembali ke jalan yang salah. Namun di balik semua itu, ada dosa-dosa tertentu yang tidak diampuni oleh Allah, dan kita harus menyadari hal ini dengan serius. Salah satu dosa yang paling berat adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini adalah pelanggaran yang sangat besar, karena Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Ketika seseorang menganggap ada yang setara dengannya, dia telah tersesat jauh. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, dan bagi mereka yang terjerumus ke dalamnya, ada konsekuensi yang sangat serius. Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pemikiran yang menyimpang, karena syirik adalah jalan menuju kebinasaan. Selain itu, ada juga dosa zina, yang merupakan pelanggaran terhadap ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Ketika seorang wanita yang dianggap solehah terjerumus dalam perbuatan ini, konsekuensinya tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga membawanya pada hukuman di akhirat. Dalam Islam, zina bukan hanya sekedar tindakan fisik, tetapi juga melibatkan kehormatan dan martabat. Tuduhan zina terhadap seseorang, wanita terhormat tanpa bukti yang kuat adalah dosa yang sangat besar. Allah telah menetapkan bahwa bagi mereka yang menuduh dengan saksi yang cukup, mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan kejujuran dalam masyarakat. Dosa sihir juga merupakan salah satu pelanggaran yang sangat serius. Sihir adalah perbuatan yang berasal dari setan, dan mereka yang terlibat dalam praktek ini telah menjual diri mereka kepada kejahatan. Sihir dapat memisahkan suami dari istri, merusak hubungan, dan membawa kerusakan yang sangat besar. Dalam Al-Quran, Allah memperingatkan kita tentang bahaya sihir dan konsekuensinya. Mereka yang memilih untuk mempelajari sihir dan menggunakannya untuk tujuan yang jahat akan menghadapi akibat yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Membunuh jiwa yang diharamkan juga merupakan dosa yang tidak terampuni. Dalam Islam, setiap kehidupan adalah berharga, dan membunuh tanpa alasan yang sah adalah tindakan yang sangat tercela. Allah telah mengingatkan kita bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Ini adalah pengingat yang kuat tentang betapa berharganya kehidupan dan betapa pentingnya untuk menghormatinya. Kita harus selalu ingat bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap nyawa yang kita ambil. Memakan harta anak yatim adalah dosa lain yang sangat besar. Anak-anak yatim adalah mereka yang kehilangan orang tua, dan mereka berhak atas perlindungan dan perhatian kita. Mengambil harta mereka dengan cara yang zolim adalah tindakan yang sangat kejam. Allah telah memperingatkan kita bahwa mereka yang memakan harta anak yatim secara zolim akan menghadapi siksaan yang pedih. Kita harus menjaga amanah yang diberikan kepada kita dan memastikan bahwa kita tidak merugikan mereka yang tidak berdaya. Terakhir, meninggalkan peperangan atau jihad juga merupakan dosa besar. Dalam konteks perjuangan untuk kebenaran, kita tidak boleh mundur atau berpaling. Allah telah memerintahkan kita untuk berdiri teguh dalam menghadapi musuh, dan mereka yang memilih untuk melarikan diri akan menghadapi konsekuensi yang serius. Ini adalah panggilan untuk berjuang demi keadilan dan kebenaran, dan kita harus siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Dalam semua ini, kita diingatkan bahwa meskipun ada dosa-dosa yang tidak terampuni, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membuka pintu taubat bagi kita. Dia adalah Maha Pengampun, dan selama kita memiliki niat yang tulus untuk kembali kepadanya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni.
Namun kita harus berusaha keras untuk memahami dan menghindari dosa-dosa yang telah disebutkan. Agar kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan, kita harus selalu berdoa, memohon ampunan, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita dapat meraih rahmat dan kasih sayang Allah di dunia dan akhirat.